kasih teman-teman yang sudah datang. Sebelum saya memulai menjadi seorang fotografer, dulu saya 7 tahun bekerja sebagai seorang advertising koordinator di sebuah majalah, Garuda Impact Magazine. Di situ pada akhirnya saya tertarik dengan fotografi. Saya iri ngelihat para kontributor mensubmit karya-karya mereka yang bagus-bagus, dan pada akhirnya saya beli kamera dan saya menjadi seorang fotohan entusias. Jadi kehidupan saya tuh hunting ke hunting, hunting dan ke hunting. Influence saya terbesar adalah saya sebetulnya agak malu nyebutnya salon foto, tapi karena saya punya anggapan dulu bahwa foto bagus itu langitnya harus warna ungu atau langitnya harus warna biru atau semacam-macam. Foto-foto di belakang saya ini foto-foto pertama saya waktu itu. Intinya pantang pulang sebelum dapat foto langit warna ungu. Agak sedih sih, dan beberapa tahun kemudian saya berkembang dan saya punya ketertarikan memotret manusia dan budaya, dan delalah beberapa foto saya lolos beberapa kompetisi internasional, dan 2 ini adalah salah satunya. Saya juga kaget sih, ternyata memotret manusia dan budaya itu menyenangkan. Dan saya akhirnya pergi ke Mentawai untuk menjadi seorang fotografer ala National Geographic, karena memang rekomendasi saya berpindah pada akhirnya gitu. Jadilah saya gaya memotret saya seperti ini. Dan untuk mendalami semuanya itu saya ikut workshop di Panya Institute, Permata Foto Jurnalis Grand, dan Angkor Foto Workshop. Teman-teman bisa googling tiga institusi ini. Dan salah satu guru saya adalah Mas Edi Purnomo. Di workshop saya yang kedua di Permata Foto Jurnalis Grand, saya membuat story tentang tawuran pelajar. Waktu itu tahun 2011. Saya memotret dengan menggunakan kamera film dengan pendekatan multiple exposure. Ternyata membuat dokumenter fotografi bisa seperti itu. Dan setelah saya lulus, pada akhirnya saya membuat story tentang seorang anak yang menderita bronkiolitis yang harus diangkat paru-paru sebelah kanannya. Foto yang paling atas awalnya saya memotret di 2010, dan saya mendapat banyak funding di situ untuk membantu anak ini pada akhirnya mendapat pengobatan gratis dan segala macam. Tapi sayangnya setahun kemudian dia nggak berhasil survive setelah 3 hari paru-parunya diangkat. Dari itu, dan story ini yang pada akhirnya mengubah hidup saya dari seorang freelance, dari seorang penghobi menjadi seorang freelance, dan saya memutuskan diri untuk resign, dan saya mulai menerima beberapa assignment. Ada keberanian besar saat itu yang saya terima bahwa ternyata fotografi itu bisa mengubah atau memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia ternyata. Walaupun saya mencari uang dengan cara seperti ini, dengan beberapa assignment yang saya terima untuk beberapa majalah, tapi juga pada di sela-sela waktu saya juga harus mencari tahu, mencari informasi bagaimana membuat proyek yang sifatnya sangat manusiawi. Ini adalah proyek yang saya terima dari LGBT NGO di Amsterdam. Cerita tentang bagaimana para waria mendapatkan intimidasi karena mereka tidak punya hak untuk menjadi seorang muslim. Selain mencari uang di situ, saya juga mencari keseimbangan lain untuk membuat personal project tentunya, karena buat saya itu adalah hal yang sangat penting. Project yang saya buat salah satunya di sini ada 2 nanti. Project yang saya buat adalah saat itu saya sedang di Amsterdam, dan kebetulan saya mendapatkan fellowship di sana. Lalu saya bikin story tentang Cure judulnya ini. Jadi saat itu saya baru putus dan habis dikhianati pacar saya. Ternyata sebuah sakit hati bisa menjadi sebuah project. Inilah project saya. Lalu project yang kedua, project ini saya buat selama 1,5 tahun. Judulnya Saujana Sumpu, yang nanti bukunya teman-teman kalau beruntung ada yang dapat. Project yang saya buat selama 1,5 tahun ini adalah menceritakan bagaimana dampak urbanisasi
organisasi terhadap sebuah pedesaan di Minangkabau. Dimana kalau kita tahu merantau adalah kebudayaan Minangkabau, tapi punya maknanya sudah berbeda pada akhirnya seperti itu. Disitulah saya bercerita, lalu saya kayak rasanya nggak adil kalau saya maju dan pinter sendirian. Lalu saya akhirnya memberanikan diri untuk approach ke mentor saya, gue mau dong coba ngajar mas. Mbak Swanti juga salah satu mentor saya di sana. Mereka pada akhirnya mempersilahkan saya untuk tergabung di Panya Institute untuk beberapa program, dan pada akhirnya juga saya menelurkan 2 program. Yang pertama disupport oleh Erasmus House, yaitu Suara Kota Tua, dan yang satunya lagi ini baru beberapa bulan kemarin terakhir ya disupport oleh Aqua. Nama workshopnya adalah Suara Tirta Emerging Photographer. Saya fokus untuk anak-anak muda usia 30 ke bawah, karena saya merasa bahwa anak-anak muda ini punya talenta yang luar biasa kalau kita bisa mengempower mereka gitu. Saya yakin di sini saya tidak membantu mereka untuk menjadi saingan saya, karena saya percaya bahwa kalau kita tumbuh bersama-sama dan maju bersama-sama, mereka akan menjadi tim supporter untuk kita untuk maju di kedepannya. Berikut, terima kasih.